الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Sampai mana ini? Sampai mana? Al-aksalu al-masnunatu, mandi yang disunahkan. Jadi sekarang kita menerangkan mandi yang disunahkan. Al-aksalu al-masnunatu kathiratun minha ghuslul jumu'ati. Nah, mandi yang disunahkan itu adalah banyak. Jadi mandi yang disunahkan adalah banyak. Nah, dari yang banyak itu adalah ghuslul jumu'ati. Jadi mandi, pengen mengerjakan sholat apa? Sholat Jumat. Jadi sunnahnya adalah kalau kita pengen sholat Jumat, sebelum berangkat ke masjid, terlebih dahulu adalah mandi dulu. Jadi jangan langsung apa? Jangan langsung berangkat. Nah, sunnahnya adalah mandi dulu. Habis mandi udah rapi, dan juga sunnahnya memakai pakaian serba putih. Jadi memakai pakaian serba putih. Dan juga sunnahnya adalah memakai minyak wangi. Nah, itu adalah sunnah. Terus wa ghuslul idaini, yaitu mandi 2 hari raya, yaitu Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi kalau seandainya kita pengen sholat Idul Fitri atau Idul Adha, jangan langsung berangkat. Mandi dulu di rumah.
mandi dulu, nah kerja rapi dulu, nah baru, nah dia apa? Dia berangkat. Nah kalau Idul Fitri, nah pakai pakaian yang apa? Pakai pakaian yang baru. Pakai pakaian yang baru. Dan juga kalau bisa yang apa? Yang baik dan bagus. Begitu juga Idul Adha. Nah, Idul Adha sebelum mengerjakan sholat Idul Adha, nah, kita mandi dulu. Mandi yang rapi. Nah, sesudah mandi yang rapi, nah, baru kita berangkat ke masjid. Nah, sama juga ibu-ibu sama juga. Kalau pengen mengerjakan Idul Fitri atau Idul Adha, nah, kalau bisa, nah itu mandi dulu. Bagaimana kalau seandainya tidak mandi? Boleh, cuman tidak mendapat apa? Tidak mendapat kesunahan. Nah, cuman itu aja. Nah kan kalau sunnah itu adalah pahala lebih dan juga pahala bonus. Nah kalau sholat 5 waktu, nah itu namanya, iya kan, nah gaji pokok. Gaji apa namanya? Gaji pokok. Nah ini sholat 5 waktu adalah gaji pokok. Nah sunnah, nah itu adalah bonusnya. Nah kalau bahasa kita kerjanya kerja apa namanya? Kerja lembur. Nah kan kalau kerja lembur dapat lebihan. Nah urusan duit kita pengen banyak. Tapi kalau urusan pahala pengen banyak, pengen sedikit kira-kira. Iya. Iya. Kalau urusan pahala kadang-kadang kita ini kurang ya. Kurang. Terus wa ghuslu ghasilil mayyiti. Nah, mandi orang yang memandikan mayit. Jadi nah sunnahnya itu, nah habis memandikan mayit, nah dia sunnah mandi. Nah itu mayit siapa aja? Mayit siapa aja? Baik laki-laki atau juga perempuan. Nah, mandi dah tuh. Nah, di sini tukang memandikan mayit ada? Ada. Orang Brunei ini sendiri. Hah? Tinggalnya di mana? Oh, tinggalnya Pedati. Iya. Kalau bisa, nah cari belajar. Nah, cara memandikan mayit. Iya. Memandikan apaan? Mayit belajar. Nah itu kalau bisa, nah muda-muda pada belajar. Pada apa? Pada belajar. Nah sekarang memandikan mayit mahal juga. Iya kan? Jadi kalau bahasanya hitung-hitungan bisnis sih ada juga itu. Berapa di sini memandikan mayit bayarnya? Pego. Nggak maksud kalau di kampung bisa 500.000. Iya.
Paham gak kira-kira? Nah begitu juga kalau bisa ibu-ibu ini, nah belajar juga cara memandikan mayit. Nah kan kalau memandikan mayit itu yang dibutuhkan adalah mental itu, mental yang kuat. Nah kalau seandainya mental kakak kuat, waduh bisa kabur. Kalau jasadnya utuh masih enak. Nah yang repot kalau jasadnya itu mati ketabrakan, mukanya pada hancur. Nah itu yang ngeri tuh. Itu bisa nggak nafsu makan tuh. Ya nggak bisa nggak nafsu makan. Tapi kalau udah biasa sih enak-enak aja ya. Kalau udah biasa enak-enak aja. Wal ghuslu lil istisqai. Nah, jadi mandi pengen mengerjakan salat minta apa? Salat minta hujan. Jadi kalau pengen salat ya kan salat istisqa, nah salat minta hujan. Nah, sebelum mengerjakan salat, nah dianjurkan disunahkan adalah mandi. Wal ghuslu lil khusufi wal kusufi. Nah, dan juga sama juga mandi pengen mengerjakan sholat gerhana rembulan ama gerhana matahari. Jadi kalau kita pengen mengerjakan sholat gerhana rembulan ama gerhana matahari, nah sebelum dia mengerjakan itu sholat, nah terlebih dahulu ngapain? Nah terlebih dahulu adalah mandi dulu. Ya, mandi dulu. Nah, wali islamil kafiri. Nah, bagi orang kafir itu yang masuk apa? Yang masuk Islam. Jadi orang kafir yang masuk agama Islam, nah sesudah dia masuk agama Islam, yang disunahkan, yang dianjurkan adalah mandi dulu. Jadi setelah dia masuk Islam, nah dia apa? Mandi. Paham gak kira-kira? Nah ini hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah. Tidak apa? Tidak wajib. Makanya kalau seandainya nih itu salah satu termasuk pahala yang besar itu, ya kan? Nah, kita bisa dakwah terus sampai dakwah itu orang memeluk agama Islam. Itu pahala terus apa? Pahalanya besar. Nah, itu juga urusannya adalah hidayah. Nah, hidayah dari Allah. Nah, jadi kalau orang seandainya sudah kasih hidayah, nah itu termasuk anugerah yang besar. Kan banyak orang yang masuk agama Islam ini banyak. Apalagi sekarang di Eropa ini gencar-gencar juga. Iya. Gencar juga orang yang lagi apa? Masuk agama Islam. Apalagi di Amerika gencar-gencar juga. Makanya kalau orang kafir dan muslim jangan dimusuhin. Jangan dibenci.
tunjukkan bahwasanya Islam ini adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Nah, kalau kita tunjukkan agama yang kasih sayang, nah dia bakal bisa menimbulkan apa? Tertarik. Tapi kalau seandainya ente tunjukkan Islam ini dengan radikal, orang takut. Takut gak kira-kira? Takut. Wah, agama Islam ini adalah agama yang radikal. Takut. Nah, tapi kalau seandainya penuh dengan kasih sayang, iya kan? Nah, terus juga sosialnya bagus. Nah, itu dia bisa menimbulkan tertarik. Wa ifaqatil majnuni wal mughma alaih. Nah, sunnah juga. Nah, kalau orang gila itu dia sadar. Jadi habis gila, nah dia sadar. Kalau bahasa kita gilanya sembuh dah gitu ya. Gilanya apa? Gilanya sembuh. Nah, itu sunnah apa? Sunnah mandi terhadap orang gila yang sudah sembuh. Begitu juga sama, ya kan? Nah, sunnah juga itu orang yang sadar dari pingsan, atau juga orang yang sadar dari ayat. Jadi orang yang sadar dari pingsan, nah, atau juga ayat, nah dia sunnahnya apaan? Sunnahnya adalah mandi. Nah, setelah dia sadar. Makanya kalau ada orang pingsan, suruh istirahat sebentar. Nah, kalau bisa disuruh mandi. Begitu juga. Nah, orang yang apa? Orang yang ayan. Di sini ada orang yang punya penyakit ayan nggak? Nggak ada. Daerah ini nggak ada. Sehat semua. Ya, alhamdulillah. Kadang-kadang itu kalau orang ada penyakit ayan kan nakutin juga dia. Iya kan? Dia kelepok-kelepok tuh. Kelepok-kelepok, nah mulutnya keluar apa? Busa. Nah, biasanya kalau ada orang penyakit ayan gitu lagi kelepok-kelepok, biarin aja udah, jangan dipegangin, biarin aja. Nah, ntar dia apa? Sadar sendiri. Paham gak kira-kira? Walil hijamati. Nah, begitu juga sunnah mandi habis apa? Bekam. Iya gak? Habis bekam. Di sini habis bekam dianjurkan apa? Mandi. Paham gak kira-kira? Nah, bekam ini adalah sunnah. Nah, untuk kesehatan adalah bagus. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah di bekam. Nah, kalau bisa, kalau bekam itu rutin, jangan sampai tidak apa? Jangan sampai tidak rutin bekam. Nanti terserah, pengennya ya setahun berapa kali. Itu manfaatnya apa? Manfaatnya adalah besar. Bekam itu manfaatnya besar untuk kesehatan. Dia pada bekam nggak? Bekam iya. Jadi kalau bekam niat, pokoknya saya niat mengikuti sunnah Nabi. Jangan sampai tidak niat. Sebab setiap amal perbuatan itu tergantung daripada niat.
Nah, kalau niatnya bagus, nah, semua urusan bagus. Kalau niatnya jelek, nah, semua juga urusan bakal jelek. Walidukhulil masjidi. Nah, ini pengen masuk apa? Pengen masuk masjid. Nah, itu sunnah juga. Makanya marbot itu sering mandi mulu kerjaan itu. Nah, pengurus masjid itu, ya kan? Kalau itu bisa mandi lagi. Iya. Jadi kalau orang pengen masuk masjid, nah sunnahnya apa? Mandi. Nah, begitu juga kalau ibu-ibu pengen ngaji juga. Nih pengen ngaji nih, pengen ngaji di masjid. Ya kan, pengen ngaji di masjid. Nah, jangan masuk masjid dulu. Mandi dulu. Nah, habis dia mandi baru dia masuk masjid. Dan juga kalau bisa, kalau sudah masuk masjid jangan langsung apa? Langsung duduk. Nah, sholat tahiyatul masjid. Paham gak kira-kira? Nah, walikulli lailatin min ramadhana. Nah, bagi setiap malam di bulan apa? Di bulan Ramadan. Tuh. Jadi ntar dikit lagi kan kita mau masuk bulan Ramadan tuh. Nah, tiap malam sunnahnya ngapain? Mandi. Ini sunnah. Walikulli lailatin min Ramadan. Nah, waktunya adalah setelah masuk, yaitu terbenamnya matahari. Jadi pas begitu terbenam matahari, nah dia apa? Dia mandi. Ya kalau bahasa kita mah habis apa buka ya? Ya kan habis buka. Nah habis buka ini sudah ini enak, kenyang, nah itu mandi. Nah habis mandi, nah baru sholat apa? Sholat taraweh. Iya kan? Nah atau isya dulu dah. Iya kan? Isya dulu. Nah, sholat isya, baru sholat apa? Sholat taraweh. Nah, itu tiap malam tuh. Jangan sampai tidak tiap malam. Nah, atau juga wah kayaknya kalau habis buka mandi ntar keringet lagi. Apalagi kita sholat tarawih lagi. Iya kan? Ya udah. Iya kan? Nah, habis apa? Sahur. Sebab batasnya adalah sampai tulu'ul fajri. Batasnya. Ya, sampai terbitnya fajar. Tulu'ul fajri. Ya berarti habis apa namanya tuh? Habis sahur. Nah, batasnya sampai waktu subuh. Jadi dimulai tenggelamnya apa? Tenggelamnya matahari, ya kan, sampai terbitnya fajar, yaitu masuk waktu subuh. Itu mandi. Nah kalau bisa yang begini-begini dipraktekin. Nah sebab nggak mungkin nggak ada hikmahnya. Setiap sunnah yang kita kerjakan atau kita lakukan itu ada hikmahnya. Jadi nggak mungkin nggak ada hikmahnya.
Ma yahrumu 'alal junubi. Yahrumu 'alal junubi sitatu asya'a. Terhadap orang yang junub hukumnya adalah haram ada 6 perkara. Jadi orang yang junub, ya kan? Orang yang apa? Orang yang junub. Nah, itu hukumnya adalah haram. Ada 6 perkara. Yang pertama adalah as-sholatu. Sholat nih. Jadi orang lagi junub, sholat itu apa? Haram. Nggak boleh. Begitu juga seorang perempuan yang lagi haid tidak boleh mengerjakan apa? Sholat. Yang kedua adalah wat-tawafu, tawaf. Nggak boleh. Jadi kalau posisi lagi junub tidak boleh apa? Tawaf. Paham gak kira-kira? Yang ketiga adalah wa mas'ul mushafi, memegang mushaf atau memegang Al-Qur'an. Jadi orang yang lagi junub tidak boleh apa? Memegang Al-Qur'an. Nah, hukumnya kalau megang berarti apa? Haram. Jadi ibu-ibu kalau lagi haid nggak boleh megang Al-Quran, haram. Wa hamluhu, yang keempat adalah membawa Al-Quran. Jadi orang yang lagi junub membawa Al-Quran itu hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah haram. Yang kelima adalah walubsu fil masjidi. Nah, dan diam di dalam masjid. Nah, sama juga tuh. Hukumnya apa? Hukumnya adalah haram. Nggak boleh. Jadi kalau ibu-ibu, ya, kalau posisi keadaan haid nggak boleh di dalam apa? Nggak boleh di dalam masjid, nggak boleh. Mesti jauh-jauh dari apa? Jauh-jauh dari masjid. Yang terakhir, yang keenam adalah wa qiraatul Qur'ani bi qasdil qiraati. Dia membaca Al-Quran tapi dengan tujuan apa? Dengan tujuan membaca. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau orang lagi junub, iya kan? Nah, dia tidak boleh apa? Tidak boleh membaca Al-Quran. Nah, tapi tujuannya adalah membaca. Nah, itu hukumnya apa? Hukumnya adalah haram. Paham kira-kira?
Mudah-mudahan ngaji yang singkat ini kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Ya Rabbana tarafna bi annana katarafna wa annana ajrafna alal laza fatub alaina taubat taghsil واستر لنا الأورات وعامل الروح واغفر ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر وقل أجيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب فضله وجود منا لا بك بالمصطفى الرسل صلى وسلم ربي عليه حد الحب وآله وصحبه والحمد لله في البديع ولو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.